Lihat ada beberapa macam bangunan-bangunan adat Sasak, salah satunya beberapa ibu-ibu adik-adik bisa lihat bentuknya kayak gini, bukan tempat tinggalnya ini ya, tapi khusus untuk menyimpan padi di sini. Setelah kami panen, data itu kami simpan di atas. Ini setiap bangunan adat kayak gini dipakai 2 atau 4 kakak simpan padi di atas. Ini padinya tidak dijual, dikonsumsi sendiri, dan kami simpan di sini aman dari tikus. Maksudnya kami simpan di sini juga aman dari tikus, dan kami stok untuk 1 tahun untuk prepare next year lah. Jadi karena kami tidak bisa tanam padi 2 kali setahun. Tikus-tikus tidak ada ya? Ya Bapak Ibu, karena ini ada stok tikusnya di sini. Oh. Tapi ini sekarang kami tidak fungsikan lagi karena tikusnya gampang naik lewat situ. Tapi yang lainnya seperti yang itu, dia itu jauh dari pohon dan bangunan yang lain. Jadi kalau melalui dari bawah ini ada stok tikusnya. Kalau dulu kan kami bikin pot ini jauh dari pohon dan rumah dan bangunan yang lain, tapi karena sekarang perkembangan penduduk itu padat jadi kayak gini. Tapi sebenarnya ini sebagai untuk menopang bangunan di atas, penyangga bangunan di atas, dan untuk stop tikusnya. Kalau melalui dari bawah, tikus nggak bisa naik ke atas. Secara otomatis dia posisinya seperti kan, jadi dia jatuh gitu. Nah, jadi biarpun memang orang-orang tua kami di suku Sasak ini yang umur 60 tahun, 70 tahun ke atas, mereka tidak pernah sekolah, tidak mengenal pendidikan sama sekali. Jadi kalau Bapak Ibu mencoba berinteraksi ngomong ke mereka pakai bahasa Indonesia, itu tidak ada yang ngerti. Apalagi pakai bahasa Inggris kayaknya lebih parah lagi ya. Kami masih pakai bahasa Sasak, bahasa daerah. Tapi walaupun mereka tidak pernah sekolah sama sekali, sudah mengenal arsitektur. Bagaimana membuat rumah yang alhamdulillah ini tahan dari gempa juga, dan bisa membuat merancang bagaimana tikus gak bisa langsung naik ke atas ya. Oke, kita lihat sini. Air. Terbahar, Pak. Kepala lagi atapnya nih agak bawah. Jadi Bapak Ibu ada bisa melihat rumah adat tempat kami tinggal dan bangunan-bangunan adat yang lain. Bapak Ibu ada juga bisa lihat bagaimana aktivitas kegiatan orang-orang Sasak, bagaimana awalnya membuat kain tenun kayak gini. Step pertama membuat kain tenun itu dia pintal benang dulu, buat benangnya dari kapas untuk menjadi benang asli. Nah, kita lihat hasil pemintalannya udah jadi seperti itu, tapi belum sempurna. Jadi ini butuh proses lagi menjadi benang lebih halus, lebih kuat, dan nanti dia jual benangnya ini ke penenun-penenun sini dengan harga sekian per benangnya. Nah, bisa lihat cara seperti ini. Mungkin ada dari ibu-ibu yang mau mencoba sekedar untuk take action, foto video, silahkan. Nah, ini cara seperti ini, lalu kapasnya itu dipintal, keluar jadi benang seperti ini, dan hasilnya adik-adik bisa lihat kayak gini. Nah, ini bukan sulap, bukan sihir. Tapi ini masih belum perfect, belum sempurna. Ini butuh proses lagi menjadi benang lebih halus, lebih kuat. Dan nanti dia jual benangnya ini ke penenun di sini, harga sekian per benangnya. Nah, biar adik tahu bagaimana kapas ya. Maaf karena banyak tidak bisa membedakan antara kapuk dan kapas. Nah, kalau kapuk dia seperti ini, randu ya. Sama-sama isinya sama kulit, tapi seratnya beda. Ya, kecil tapi seratnya kuat. Ya, ini kecil-kecil sampai rawit. Nah, bisa lihat kayak gini yang sudah randu ya guys, bukan randa guys. Ya. Randu guys. Nah, ini kayak gini kapasnya. Nah, kalau randu tuh batangnya lebih besar, lebih tinggi. Nah, kalau kapas batangnya kecil. Kalau randu tidak bisa ya itu ya, dibuat dipintal itu nggak bisa. Bisa Pak, tapi dia agak rapuh benangnya. Oh, ya, tetap kurang putus. ya kurang kuat. Kuat. Ya.
Ya kalau orang ya pacaran ya putus nyambung apa. Putus. Kayak hubungannya ya. Makanya jadi randu jadi randa itu. Ya. Gimana, nggak ada yang mencoba ibu-ibu? Ada yang mau action? Sekedar take action aja pakai video. Ya, nyoba. Nyoba. Ayo. Ayo. Memberitahu caranya bagaimana. Dawar cocok, dawar yang ini cocok dawar. Nanti yang laki nyoba bagian yang melumuri dengan kotoran kerbau. Ya, ditukar silahkan. Kalau warga sakit dan sebagainya masih ada pengobatan tradisionalnya. Iya, jadi ini sekarang karena kan memang zaman di luar sana udah modern Pak. Betul. Tapi di sini sekarang kami ada dua cara untuk pengobatan secara non medis dan secara medis. Ya, kalau memang penyakit itu tidak bisa disembuhkan secara non medis ya baru kita secara medis. Tapi secara non medis dulu pakai obat-obat tradisional dan doa mantra. Ada kayak apa namanya? Tetuanya apa? Ada yang bisa ahli dalam pengobatan juga, yang misalkan sleo gitu ada, gitu yang kan urut gitu. Ada satu lagi yang agak sedikit aneh di Lombok Barat, Pak. Apa itu? Terjadi di Lombok Tengah juga. Kalau ada yang sakit perutnya atau apa dengan tiba-tiba ada namanya tradisi pertus. Ya, Ya, pertus. pertus kalau di sini. Nah, ini Coba dijelaskan. pengobatan tradisional juga. Pertus itu apa? Misalkan kita tiba-tiba mendadak sakit perut, nah itu bisa diobati secara pertus. Jadi rambut ibu itu didoakan, disterilkan di sana. Nah, kalau misalkan dia bunyi, tandanya bahwa ada yang mengganggu, artinya semacam yang supranatural. Lebih ke sini dia, lebih ke sini dia Pak. Iya, Ini lebih ke sini dia ada tradisi seperti itu. Kalau misalnya nih saya Pak, pernah main ke kebun ke salah satu rumah. Setelah balik dari rumah itu yang dulunya ada yang meninggal di situ karena sebab mungkin sakit perut. Nah pas balik itu saya ngerasa sakit perut Pak. Ini percaya atau nggak percaya? Saya sempat nggak percaya sebagai generasi milenial ya, mohon maaf. Sempat nggak percaya. Tapi ketika ibu datang ke tempat itu, ke rumah itu dan minta salah satu ibu-ibu di situ ditarik rambutnya dan begitu disebutkan mungkin ketemu atau bertemu atau mungkin ditegur sama arwah yang sudah meninggal. Kalau dia bunyi berarti benar. Begitu ditarik cetak bunyinya tek. Oh benar. itu memang Ditegur sama arwah yang dulu. ya, Dan betul. anehnya berhenti sakitnya. ya hilang gitu. Itu percaya atau nggak percaya dan saya sendiri ngebuktiin. Rambutnya siapa itu? Siapa aja. Siapa aja. Yang penting diniatin. Ya, siapa aja yang Nah. ditarik rambutnya, tapi yang dukunnya itu ahli itu yang punya jam. yang narik. punya tugas Ya. untuk menarik rambut si A gitu. Itu ibu-ibu, misal dia tebak dulu nih, yang ada di situ yang meninggal itu bisa 3 orang. Ada yang meninggal karena sakit perut, sakit kepala, dan ada yang kaki. Disebut dulu si A nih, yang meninggal gara-gara sakit perut, nggak bisa bunyi. Misalkan satu lagi Satu lagi sebentar, Ya. disebutkan misal si B yang ini, oh mungkin kena si B. Begitu ditarik bunyinya cetuk, oh benar, ini ditegur sama si ini. Dan anehnya berhenti Pak. Nah kecuali cara itu nggak berhenti berarti IGD. Ya, medisnya seperti itu. Dan itu misalkan kita sakit kepala juga itu bisa terjadi bukan karena apa istilahnya migran bukan Migran. ya migran ya bukan karena itu mungkin karena itu ada hal-hal gaib yang Mana panjilaras? tidak tahu karena itu kan hal yang gaib. Tapi kan ada dukun ahli dalam ya sembuh alhamdulillah sembuh gitu. Jadi kita masih percaya bahwa hal-hal yang secara non medis gitu, artinya yang animisme itu masih. Mari Hati-hati jangan sampai ketemu ya. Jangan. Ada ini mainannya ya. Pak, ada istilah Gelang-gelang, Ibu, ayo ini. supaya nggak ketemu ya. Ini gantungan kunci mungkin ya. kita harus hati-hati juga, harus hati-hati kalau misalkan kita mau kita harus ada permisinya juga gitu.
masuk ke sana biar kita tidak nanti. Oke, kita Padat ya, udah padat sekali. Bapak-bapak, Ibu-ibu, jadi saya sudah jelaskan bagaimana semacam hal-hal yang non medis dan secara medis atau yang animisme masih kami percaya terhadap hal-hal yang gaib di sini. Terlepas dari itu, terkait dengan itu juga kita misalkan mau ganti atap rumah, itu perlu kita cari hari yang baik juga untuk mengganti atap rumah. Nah, ini atap-atap rumah kami bukan jerami, bukan batang padi, tapi terbuat dari rumput alang-alang. Ini ketahanannya 7 tahun, 8 tahun sekali kami ganti. Di dalamnya, di bawah ini tanpa dilapisi pakai plastik apapun, air tidak akan masuk ke dalam, tidak bocor. Jadi seperti bule bilang waterproof. Karena di dalam pas siang hari tidak panas. Hot di luar, fresh di dalam. Nah, Bapak-bapak, Ibu, saya akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu salah satu rumah adat tertua di suku Sasak ini. Rumah itu udah sekitar 2 abad. Sampai sekarang masih ada yang tinggal. Ya, mari kita lihat dari dekat ya. Enggak pernah ya? Kan udah terbakar. Ya, ini memang rentan api, Bapak Ibu, adik-adik semua rentan api. Itu sebabnya kami hati-hati terhadap hal itu. Jadi orang-orang itu tidak boleh semacam throwing atau melempar rokok sembarangan gitu. Memang orang pada merokok semua kecuali saya gitu. Oh, iya. Itu jadi kita karena saling karena kami di sini membuat menggunakan atap ini saling menjaga seperti itu. Itu pernah terjadi kebakaran, alhamdulillah, tapi tidak sampai semuanya. Tahun 2003 itu ada satu rumah yang kena. Itu bukan karena potong rokok, Pak, tapi akibat waktu dia bakar sampah di belakang rumah, ibu itu meninggalkan api itu, ya lupa, akhirnya menjalar. Ya, tapi bisa langsung diatasi. Ya, silakan kita lihat di sini, Pak. Ayo. Sendiri, satu ada. Aku buat dapat beres. Ya, baik Bapak-bapak, Kan Ibu, reporter. jadi kami untuk membuat ini lantai rumah tempat kami tinggal ini, lantai-lantainya bukan semen, tapi ini terbuat dari tanah liat campur sekam padi dan kotoran sapi, non sama-sama sekali. Nah, setiap seminggu sekali di lantai-lantai rumah itu ada tradisi kami yang dinamakan tradisi belulut. Tradisi belulut itu mengepel, membersihkan lantai rumah dan kotoran sapi, kotoran kerbau, Bapak Ibu. Jadi kami tidak menggunakan super pel. Kotoran sapi, kotoran kerbau yang bisa kami pakai untuk ngepel itu kotoran sapi, Ibu, yang masih baru, yang berkeluar dari rice cookernya, gitu. Nah itu, Sangat lur. tujuan dan keistimewaan ngepelan kotoran sapi, kotoran kerbau di samping itu merupakan bagian dari tradisi kami, Pak. Kalau malam hari lantainya bisa jadi hangat, yang kedua menghilangkan debu dan membuat lantai keras seperti semen. Oh. Awal kami pel ya sedikit lah ada aroma terapinya, Pak ya, tapi 15 menit 30 menit kemudian hilang. Makanya kotorannya itu yang kami ambil yang masih fresh. Kalau sudah keluar 2-3 hari mungkin lama hilangnya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau mencoba, saya siap ambil ke kandangnya gitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat yang warna kuning atau hijau. Ini kemarin udah dipelan kotoran sapi, Bapak Ibu. Jadi masih baru kelihatannya ini. Oh Ini iya. bekas kotoran sapi, tapi kelihatan lebih baru, lebih bersih lantainya itu kalau udah dipelan kotoran sapi. Nah, kalau di depan ini untuk orang tua tidur dan bertamu. Di dalam itu kami pakai untuk masak, dapur dalam. Oh. Kedua sebagai tempat anak gadisnya di dalam. Ya, mungkin Bapak Ibu mau masuk lihat ke dalam. Ada yang mau lihat, tapi karena ini rumah adat ya bisa lepas sandal dan sepatunya. Ya, berhubung udah malam juga mungkin Enggak, kita menginap di sini. Ya, nggak apa-apa, free of charge kalau mau. Free of charge. Sudah free of charge. Udah lu nginep. Gimana? Betul. Ada yang mau masuk lihat ke dalam? Mungkin yang mau karena, masuk, lihat. mungkin karena itu takut kotoran Dilepas. sapi ya. 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 Silakan. Kos kaki boleh dibawa. It's okay. Jangan lupa pakai Kakak. Ya, dilepas. jangan lupa menunduk, Pak. Nanti memberikan kenang-kenangannya di sini. Silakan, Bapak bisa lihat di dalam. Terus saja naik ke atas, nggak apa-apa. Anggap rumah sendiri ya. Permisi. Tapi kalau habis dipel kayak gitu nyamuk enggak ada. Iya, itu juga mengurangi nyamuk. Malah mengurangi ya. Mungkin kotoran sapi itu ya ini pengalaman saya juga, Pak. Waktu kepelan kotoran sapi itu anaknya tidak dilelakin, Pak. Dan itu
kotoran sapi adalah semu Pak. Mungkin punya antiseptik tersendiri kotoran sapi. Nah Bapak bisa lihat di sana tempat masaknya ya. Iya, Tungkunya ada. masih Tungkunya masih. keluar asap di laut atas. Nah di belakang Bapak ada dipan, itu tempat tidur. Tempat tidur. Gratisnya gitu. Ya. Nah Bapak lihat di atas ya hitam kena asap, justru itu yang membuatnya kuat Pak. Tidak dimakan rayap, tidak lampuk kalau kena asap di sini, sehingga rumah-rumah kamu nggak bisa Turun. Turun. Pelan-pelan. Turun Ya, pelan-pelan. itu ada kepala kerbau asli Pak. Nah itu di PJ begitu untuk dekorasi aja. Nah kalau misalkan kami sudah melakukan suatu acara, misalkan kitanan, apalagi kitanan plus perkawinan, itu biasanya kami nyembelih 4 ekor kerbau sekaligus ya, karena pestanya 2 hari 1 malam kalau di sini. Jadi nyembelih sampai 4 ekor kerbau. Nah, itu bisa menunjukkan suatu ekonomi dan sebagai kenang-kenangan dan melakukan acara tersebut Pak ya. Ya maaf Pak ya. Dan, Iya. ya, udah banyak meninggalkan kenang-kenangannya soalnya di sini. Iya. Saya tertarik di pembahasan anak gadis. Ada anak gadis. Oh iya, kebetulan lagi di luar. Kosong nggak kelihatan. Lagi keluar. Aku beti mas pacar nyulik. Apa ke dalam memang niat sendiri?